kami mau tahu status hukum Poltek. Nah, kerjasama Pemda Muba dengan Poltek. Karena begini Pak Dengar, itu yang saya dapat informasi di RDP, tapi ada yang tidak dijawab di RDP oleh yayasan. Yayasan ini dibentuk dari zaman Pak Alex, sudah masuk yayasan tapi tidak dilaporkan ke Menkumham. Dibentuklah zaman Pak Fahri. Saya lihat komposisinya Pak Fahri, Pak Sohan sebagai Sekda, Pak Fahri Bupati, dan Usuk sebagai Kadiput. Mungkin di situ. Pertanyaan saya waktu itu, berarti yayasan ini bentukan Pemda karena komposisinya ini. Status hukumnya yayasan ini adalah swasta, tapi orangnya ini untuk mengakali. Menurut saya ini menolak ya. Karena Pemda tidak boleh pendidikan ini adalah kewenangan pemerintah pusat ataupun dikti kata kamu tadi, saya pendidikan ini agak kurang paham, tapi perkiraan kira-kira begitu. Dibentuklah yayasan sehingga Bupati sebagai pembina, Sekda Pak Sohan, Pak Yusuf, dari rapat Pak Fahri sudah almarhum, Sohan sudah almarhum, mungkin tinggal Pak Usuk ngurus yayasan. Tapi kita jangan terpaku itu, makanya di RDP Pak Sekda saya tanyakan, ini yayasan punya saham enggak? Jawab Poltek, tidak ada saham pribadi. Karena dari hasil rapat di Pemda Pak Sekda, saya dapat info, karena saya tidak ikut hadir, tapi saya monitor apa hasil rapat kamu itu, bahwa silakan sekarang pengurus yayasan yang masih ada, Pak Usuk silakan ditanyakan kepada ahli waris. Makanya saya tanya, masuk ahli waris ini kan Pak Fahri ibu, istri dan anak-anak, Pak Sohan istri dan anak-anak. Ini kan sudah swasta murni ya. Karena setahu saya itu yayasan bentukan hukum benar swasta, ada ahli waris dan sebagainya itu, tapi tidak punya saham. Nah, berarti buatan kira-kira seperti itu. Nah sekarang kerjasama Pemda dengan yayasan ini bentuknya apa? Tapi sekarang kelihatannya belum ada jawaban. Kalau sumpahnya akte perjanjian, ini sewa dan sebagainya. Yang kami baca ada surat bupati Poltek tutup. Karena di 2016 dikarenakan BPK sudah ada audit BPK sampailah 2017 sampai 2022. Jadilah kebijakan Pemda selama 5 tahun. Ngelak ke BPK tiap tahun stressing karena masih menghidupkan Poltek. Yayasan sanggup. Bupati sudah nutup, yayasan sanggup. Rupanya yayasan disanggup selama ini dibantu Pemda. Personal Pemda. Terbukti Pemda nyetop ribut. Dosen tidak bayar gaji. Nah, itunya Pemda selama ini punya. Jangan mengatakan bahwa ini pribadi. Nah itu Pak Sekda tidak dijawab. Nah sekarang setelah Pak Fahri meninggal, pernah ada bagian hukum ini coba Bu Pak Yudi dengan Pak Ibu Romai tanya akte sekarang. Kakilah berubah akte. Mohon maaf ya. Mohon maaf yang kata Pak Luar tadi. Saya kan nanya, karena Pemda punya aset itu. Sekarang ya akan melihat coba akte kamu, siapa tahu berubah. Siapa tahu berubah. Kamu tanya aktenya sekarang. Uangnya mati dah berubah, baik misalnya nama aku, mohon maaf Pak Sekda, ini siapa tahu maksud saya, begitu kan? Nah kalau seumpamanya sekarang pada intinya Pak Sekda, kita itu anak adik-adik mahasiswa ini jangan jadi korban Pak Sekda. Karena begini, ini salah satu contoh, ada 2-3 wali murid Pak Sekda, aku udah tahu mungkin maju berita, dia ini ada aku di DPR itu, entar kades tahu SP2 terus lagi. Pak dosen tidak tahu mana yang anaknya. Pak anak aku ada tingkat 2 Pak sekolah itu. Kan tidak tamat Pak. Koteknya ributnya apa itu? Aku dengar Pak Yus ini melok memperjuangkan itu. Nah aku ini memang terpanggil baik. Aku nggak ribut kan? Nah kaki ke monitor. Nah kira-kira itu Pak dosennya. Berarti para orang tua murid ini was-was Pak Sekda dengan keadaan anaknya. Lagi kelas 2 ya. Aku udah tahu dia itu mantan kades Bukit Selabu di Kota Kos itu. Mungkin pernah kades zaman aku dulu kan. Nah sudahlah ini pasti Pemda ngambil alih. Nah setahu masyarakat Pak Sekda, Poltek ini punya Pemda. Masyarakat tidak tahu punya yayasan. Kalau ribut itu Pemda, Poltek punya Pemda, hukum-hukumnya banyak. Nah sekarang Yayasan Muba Sejahtera sudah dipanggil Bupati, sudah dipanggil DPR, di RDP DPR, sudah
dan untuk menyelesaikan dan sebagainya. Sampai kata kami tadi Pak Tekda sudah 3 kali ini dipanggilin, itu bukan negara dalam negara. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Ibu Mala tadi, Ibu Mala, bukan komunitas kampung. Kampung dekat rumahnya, Anwar Hasan Mala ini, Pak Tekda kami ini dekat rumah, termasuk Coy. Gayanya sama, dari kecil lah berkawan, sifatnya sama. Sekarang, itu maju di rumah malah. Mandi kayu, supaya rumah dia. Jadi, nah jadi Pak Tekda, benar kata Ibu Mala tadi, sekarang aset punya Pemda. Kalau kamu kacau tidak kaca ininya, kita somasi. Masyarakat tahu Pak Tekda, kami dari Ormas ini, mungkin tidak benar Ormas, banyak masyarakat di belakang ini mendukung Pak Tekda, Pak Bupati ini apabila mengambil kebijakan yang untuk kepentingan masyarakat. Oh yayasan mubasirah, bila perlu seumpamanya yayasan ini kita legal hukumnya, ya kita kerjasama dengan yayasan lain. Saya pernah ditanyakan, ya kami bila perlu kata masyarakat dengan Usri, silakan, yang penting tidak melanggar aturan. Tapi kalau nak bantu terus setting BPK, jangan kau bantu-bantu. Digbud, ada ya? Lah banyak, contohnya di Indo, ada ya? Kalau BPK sudah audit, tak boleh lagi bantu, kau matiin terusnya, ada ya? Nah sudah, kita sama-sama mantan birokrat. Kalau saya ceritakan lagi kira-kira malah tertutup. Nah jadi Pak Sekda, di sini mungkin benar kata Bu Mala tadi, udah datang akhirnya baik. Padahal jangankan Poltek punya Pemda, aset punya Pemda. Universitas lain saja, misalnya pendidikan lain saja yang swasta, apabila ada permasalahan wajib Pemda ini turun tangan. Pemerintah, apalagi ini punya Pemda. Boleh dibawa yayasan, katanya yayasan swasta silakan. Tapi ini pemerintah. Pak polisi ini ada ribut, dia nangkap. Belum ribut, datang. Itulah pemerintah. Nah sekarang mau pemerintah mau menyelesaikan, DPR mau menyelesaikan, lebih baik ini somasi. Apabila umpamanya kamu tidak bisa menunjukkan akta, mana akta kamu? Kita buat perjanjian baru. Buat perjanjian baru kan? AT punya Pemda. Legalitas yayasan, legalitas yang ini kata dosen tadi. Ada baru istilah dosen non aktif. Kalau nak berhenti ya. Kan itu. Non aktif. Enak berhenti jelas. Ada hukumnya. Aku tak nanya dengan kamu. Kamu sebut non aktif tadi apa ada SK-nya? Yang kamu tuntut hak tadi ya. Awal aku nuntut hak kamu, yayasan. Kamu tuh mampu tak bayar? Yang dituntut dosen ini gaji Pak Sekda. Sanggup katanya di DPR. Bayar gaji. Dan bayar juga kamu ya. Nah, kok urusan aku itu sudah. Kamu minta bayar gaji, karena gaji ini hak kan. Kamu nak makan anak, kalau gaji hak. Jadi kamu bayar, sanggup katanya bayar. Nah sekarang untuk operasional ke depan. Kalau dia tidak sadar, dia terdengar. Kalau dibantu Pemda, kerjasama dengan Pemda, jangan kenapa pernah tanya Pak Erot berapa tahun biaya Poltek 3 miliar katanya dengan aku kan. 3 miliar Pak Sekda kita nih tahu hanya satu perusahaan minyak kalau dengan CSR menghidupkan Poltek ini dengan 300 mahasiswa. Saya nanya dengan dosen-dosen, tidak ngerti pendidikan itu pajak kuliahnya baik kan PSU ya. Jangan biaya pendidikan duit dari mana kan? Yang swasta ya, yang swasta kalau pemerintah Pak, mungkin lebih tahu lah yang pemerintah ini. Tapi yang swasta, kenapa pajak itu sempurna, dibiayai sempurna, CSR. Nah, kalau cuma 3 miliar Pak, mungkin cuma satu Medco yang bebas ke dilais. Ada kan? Yang minyaknya keluar terus dibakar, itu gas itu dibakar tuh. Ada. Nah, gas buang itu dibakar. Duit cuma itu, tapi benar-benar yakin. Mereka ini akan yakin membantu ini kalau Pemda. Nah, kalau Pemda dewek dengan yayasan tidak yakin, apalagi perusahaan GSR, kira-kira itu. Nah, ngomong. Jadi kamu tuh yayasan nak hidup ini punya Pemda ini nampingi Pemda. 3 miliar kalau si Medco atau Persunoku tidak sampai ke ujung kukunya Pak Sekda. Semi lagi tidak pasti kita itu. Nah, nah itu. Nah itu. Nah, kita tahu. Nah, jadi itu Pak Sekda. Jadi maksud saya itu Pak masih Ibu Roma ya, Kapak Hukum 1, status hukum Yayasan Mubasirah. Aktenya yang terakhir ini apa masih akte lama, apa akte baru? Nah, aku belum jawab. Kalau jawab, jangan-jangan nggak tahu. Aku curiga baik kan? Nah, aku curiga baik. Curiga itu kadang-kadang Pak Sekda ada kenyataan kan? Kalau berubah sampai ugangnya.
Nah, masih dikit sekali satu ugangnya. Ngape berubah? Ape uli meninggal. Ape uli ape. TK. Ya kalau dia nak pribadi silakan. Jadi yayasan pribadi. Tapi aset Poltek bukan punya pribadi. Aku tanya oleh Pak Iskandar dulu punya dinas mana bangun itu? Ya dah. Dikun ada, Piku Pekim ada, ini ada, mungkin dari Dikti ada, yang Pemda, Pak Sekda, Pak Iskandar jadi ketika aset yang mungkin balik ke Dikbud, menyerahkan aset ke salah tiga dinas Pak Yudi balik ke Dikbud, jadi cepat pengelolaan. Nah itu buatlah aktenya apa, perjanjiannya apa. Pertama ini kita kasih somasi, benar kata Ibu Mala tadi, yang ini kamu bisa laksanakan atau tidak, kasih somasi, kalau tidak aset kami panggil, kami ambil. Kalau seumpamanya kena takut, oh kakek dianggap Pemda lagi nutup korban mahasiswa itu, ini kan gawe rapat mak inilah 2-3 kali, ini kan tidak galak korban ke masyarakat hilang. Nah, mahasiswa ini tahu kalau Pemda, DPR, termasuk kita yang hadir di sini, ormas ini supaya jangan ribut, sekolah ini bagus. Ke depan bagaimana Poltek ini bisa maju, bisa mendapat CSR dari perusahaan, bisa ada dosen berkualitas. Kita tidak pacak Pak Sedang, kita tahu persis. Yang namanya mahasiswa ini tengah tergantung dengan dosen, bukan sekedar pacak jalan, kualitas dosen. Itu ada contoh Pak Seda, ini saya cerita banyak Pak Seda, karena kami merasakan bagaimana ada SMP unggulan, Sultan Pak Alek, SMA unggulan. Bagaimana SMA unggulan sekarang mundur kan? Dikarenakan kualitas. Pertama berdiri kita tahu siapa kepala sekolahnya Ibu Uwin, tarik SMA 17 untuk tarik sini, biayanya mahal. Tapi apa Pak Seda, tahun pertama 100% diterima pegawai negeri, 100% di antara SMA unggulan Sesumsel ini juara 1 mengalahkan SMA 17. Itu contoh. Nah harapan pendiri kita dulu Poltek ini dengan akbar seperti itu. Termasuk dulu mendirikan Poltek Pak Sekda. Tenaganya itu program studi maaf misalnya. Kami ini di luar bukan ahli-ahli pendidikan ada. Bentuk program studi yang memang ada pekerjaannya di Musi Banyuasin. Kalau dia ada pekerjaan di Musi Banyuasin itu apa? Jangan sampai kami di Pemda dulu, saya di bagian pemerintahan dulu, tamatan Poltek, kena tekut Poltek ini Pemda, akhirnya 2 orang taruh di Pemda sebagai honor di pemerintahan. Ingat Pak, Pemda. Lalu dulu kan 2 orang, bukan itu. Jadi supaya bisa ditampung di perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Muba ini. Program studi apa yang cocok? Tanya di Disnaker. Yang sering terima tenaga kerja kan yang sering pengumuman perusahaan ingin terima pegawai, jurusan apa yang cocok, misalnya jurusan pertanian, itu kan banyak jurusan. Itu program studi, jangan asal program studi maksud saya Pak Sekda untuk ke depan. Nah, untuk sekarang aset itu jelas somasi Pak Bupati apabila tidak apa dan sebagainya itu kami akan menarik aset. Nah sekarang sekolah adalah di mana kamu? Berasa sudah terima somasi itu Pak Sekda berubah pikiran, Nah sekolah di mana? Apa titik di CGR? Apa balik ke Oprum? Kuliah itu? Nah itu Pak Sekda. Jadi saran-saran kami itu di situ memang perlu ketegasan Pemda dan kami yakin Pak Bupati orang sudah tahu semua bahwa Pemda Muba, DPR, organisasi Ormas ini akan membackup pemerintah Kabupaten Musi Banyu dan tidak salah menyalahkan pemerintah Kabupaten Musi Banyu karena kami tahu mana yang benar, mana yang salah, mana ini karena kita yang hadir di sini ini hanya supaya Poltek ini jalan, jangan ribut, jangan mengorbankan masyarakat, jangan mengorbankan mahasiswa. Padahal 100 orang kata kamu tadi, saya tanya dengan dosen sudah berapa mahasiswanya? 320 orang. Menurut teori para dosen yang pernah jadi direktur universitas, 300 mahasiswa sudah bisa jalan sendiri. Mohon maaf kalau salah Pak.